Hello viewers, hello guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang lintas jurusan bagi kalian yang dari anak IPA mau pindah ke IPS di kuliahnya, atau bagi kalian yang anak SMK ingin kuliah juga dan pindah IPS juga atau mau ke IPA. Pokoknya ini tentang gimana caranya bisa lulus walaupun kalian lintas jurusan. Sebelumnya aku dulu juga lintas jurusan, aku anak IPA tapi aku pas kelas 3 SMA pengen kuliah di rumpun sosum. Cuman waktu itu aku salahnya adalah aku cuman belajar IPS-nya 1 bulan dan aku lebih kuatin di TPS-nya, dan akhirnya selama 1 bulan itu aku cukup stres dan aku cukup ngerasa terbebani. Harusnya kalau misalnya aku bisa belajar IPS-nya lebih awal dan TPS-nya lebih awal juga, mungkin aku gak bakal sestres itu. Gak hanya itu, waktu zaman aku mandiri masih sedikit banget. Jadi kalau kalian gak ikut SBMPTN, itu kayak pilihan-pilihan untuk masuk UNIF juga nggak banyak. So kali ini aku bakal ngasih tips-tips gimana kalian yang ingin linjur itu bisa sukses untuk lintas jurusan dan lulus di PTN yang kalian inginkan di tahun 2021. Yang pertama adalah menentukan prioritas. Kalian udah harus tahu apakah kalian ingin berjuang di SBMPTN atau kalian masih berharap SNMPTN. Bagi kalian yang ngerasa bahwa dengan nilai semester 1 sampai sekarang kayaknya aku punya peluang deh untuk lulus SNMPTN. Nah, menurut aku, bagi kalian yang udah ngerasa gak ada peluang di SNMPTN, aku saranin langsung belajar SBMPTN aja. Jadi kalau ada tugas sekolah dan belajar SBMPTN, aku lebih menyarankan lebih fokus di SBMPTN-nya. Cuman kalau kalian ngerasa, aku masih punya peluang nih untuk bisa lulus di jalur undangan. Kalau emang kalian berpikir seperti itu, aku saranin ya, bagusin nilai di semester ini, tapi jangan lupa punya waktu juga untuk belajar SBMPTN. Kedua, kalian udah harus mempunyai tujuan yang jelas. Kalian mau masuk kemana? Kalian mau masuk jurusan apa ke depannya? Peluang karir yang kalian inginkan seperti apa? Akan berbeda dari segi motivasi belajarnya, ketahanan belajarnya, dan tanggung jawabnya dia untuk bisa lulus di PTN tahun depan. Aku banyak lihat banget mereka yang gak punya tujuan yang jelas, dan kadang belajarnya gak setahan itu. Jadi kayak baru 5 menit, mau buka buku kok rasanya udah males ya, lebih pengen main ya, atau lebih seneng nonton YouTube atau ngelakuin hal yang lain ya. Berbeda banget sama mereka yang udah punya tujuan yang jelas. Aku lihat beberapa orang, mereka udah punya tujuan yang jelas dan mereka bisa belajar bahkan sampai berjam-jam. Yang ketiga, coba maksimalkan di TPS karena bobot TPS itu lebih besar dibandingkan bobot yang sosumnya. Dan yang harus kalian ketahui bahwa jangan menyepelekan TPS ya, karena TPS itu juga ada teorinya. Kalau kalian cuman menjawab dari latihan soal aja atau cuman latihan dari menjawab soal, nggak baca teorinya juga, itu menurut aku agak susah dapat nilai yang tinggi di TPS-nya. 4, mengatur planner. Ini penting banget. Kayak kalian udah harus punya jadwal. Kalian pengen belajar TPS misalnya hari apa sampai hari apa aja. Sesuaikan dengan jadwal sekolah kalian. Luangkan waktu, walaupun sedikit itu gak apa-apa untuk belajar mulai dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kalian mulai belajar dari sekarang, akan sedikit lebih maju, akan sedikit lebih di depan dibandingkan teman-teman kalian. Karena yang aku lihat, angkatan 21 itu masih banyak yang belum paham materinya apa aja, masih bingung pengen mulai belajar dari mana. Ini adalah waktu yang cukup bagus menurut aku, karena sangat berpeluang sekali untuk mencuri start sejak awal. Kelima, menurut aku kalian harus ikut tryout. Ikut tryout di mana Kak? Sekarang banyak banget tryout gratis, atau kalian bisa lihat di platform yang ngadain tryout online, ataupun kalian ikut bimbel, tryout apapun itu. Coba dilihat kalian udah sejauh mana, kalian udah di titik mana. Apakah dengan nilai tryout kalian yang kalian dapatkan itu bisa masuk ke jurusan yang kalian inginkan atau enggak. Keenam, menurut aku kalian harus punya passing grade. Apakah nilai-nilai tryout kalian yang terakhir itu udah sesuai dengan passing grade tahun lalu atau enggak? Kak, gimana Kak cara cari tahu passing grade-nya? Kalian bisa tanya senior-senior kalian yang udah masuk PTN yang kalian inginkan, kemarin nilai skor UTBK-nya berapa. Tapi kalau aku saranin pakai data tahun 2019. Kenapa? Karena di tahun 2019 yang diujikan masih TPS dan TKA. Kedua, rata-rata skornya itu lebih besar dibandingkan nilai di tahun ini. Sehingga kalau kalian punya passing grade yang lebih besar, kalian akan lebih memacu untuk bisa mengejar hal itu. Dibandingkan kalau kalian pakai passing grade di tahun ini yang skornya lebih rendah dibandingkan passing grade tahun 2019. Kalau kalian pengen data passing grade tahun 2019, kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa cek di description box, itu udah ada rata-ratanya untuk jurusan Sosum dan Saintek ya. Nanti aku taruh di description box. Nah, yang terakhir menurut aku penting banget kalian harus melihat impian dan tujuan
yang kalian inginkan di tahun 2021. Contohnya misalnya kalian bisa menggunakan sticky notes terus ditulis akuntansi UI 2021. Kalian taruh di meja belajar kalian, jadi semakin kalian belajar, kalian semakin lihat, oh ini tujuan aku loh, tahun depan aku ingin masuk sini loh. Atau enggak, banyak juga yang aku lihat di zaman aku, dia menggunakan handphone, jadi ada wallpapernya, ada UI 2021 atau apapun itu, ada logo PTN yang kalian inginkan. Menurut aku itu juga berpengaruh. Oke, itu menurut aku tips-tips gimana caranya aku bisa sukses di lintas jurusan waktu aku seusia kalian. Menurut aku penting banget untuk punya strategi-strategi dan tips seperti ini sehingga bisa memaksimalkan peluang kalian untuk lulus di PTN tahun 2021. Dan menurut aku materinya cukup untuk hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin aku bahas, kalian bisa tuliskan di kolom komen. Nanti kalau misalnya menurut aku sanggup untuk membahasnya, dan aku bahas di video-video aku yang selanjutnya ya. Thank you banget ya udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.